Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun saja berada, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin Ramadan setelah zuhur. Sebelumnya kita sudah sampaikan yang menjadi rujukan kajian kita adalah kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid. Tema yang kita angkat kemarin adalah madakhilus syaitan ilal qalbi, tempat-tempat atau jalan masuk syaitan ke dalam hati manusia. Sudah kita bahas beberapa hal dan kita lanjutkan pada siang ini bagian keempat, yaitu jalan masuk syaitan ke dalam hati manusia yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Wa min abwabihil 'azimah. Di antara pintu syaitan masuk ke dalam hati manusia, dan ini merupakan pintu besar, jalan yang besar, yaitu at-ta'assub lil madahib. Fanatik kepada mazhab tertentu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, at-ta'assub, fanatik terhadap mazhab, itu adalah diberikan kepada sikap yang hanya mengakui mazhabnya sebagai landasan dalam beragama yang benar dan menolak pendapat lain walaupun didukung oleh dalil yang kuat. Na'udzubillah. Jadi bagaimanapun pendapat orang lain salah. Yang benar adalah pendapat dia, mazhab dia. Di sini mudah muncul 4 hal. Pertama, kata Syekh Dr. Ahmad Farid dalam bukunya ini, yang muncul adalah kita mudah iri kepada orang lain. Yang kedua, kita akan mudah dengki kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita suka bermusuhan. Ya, karena sudah saling menyalahkan. Dan dia hanya mengakui dialah yang benar dengan mazhabnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian lanjutan ayatnya, kalau kalian berbantah-bantah berbeda-beda, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka kembalikan kepada hukum Allah, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah yang lebih utama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah meriwayatkan tentang Umar bin Khattab. Dalam suatu surat, Umar bin Khattab mengatakan kepada Syuraih. Siapa Syuraih ini? Beliau adalah salah seorang qadhi di salah satu wilayah kekuasaan Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Syuraih, jika engkau menemukan sesuatu dalam kitabullah, maka berhukumlah dengannya. Kemudian, jangan menoleh kepada selain kitabullah dan Rasulnya sedikit pun. Kemudian, Syuraih, kata Umar, jika datang kepadamu permasalahan yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka berhukumlah dengan sunnah Rasulullah. Jika datang kepadamu masalah
yang tidak dapat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka tetapkanlah keputusan berdasarkan ijma' ulama. Dan jika tidak terdapat dalam kitabullah, sunnah Rasulullah, dan tidak ada yang bicarakan pada sebelumnya, maka jika kamu berijtihad, lakukanlah. Jika kamu mau menundanya, tundalah. Dan saya melihat menunda itu lebih baik. Ini surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Shuraih, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi begitu pentingnya kita menghormati pendapat orang lain. Jangan ta'assub, jangan kita fanatik, apalagi fanatiknya fanatik buta. Kita lihat sikap para imam mazhab itu sendiri, banyak pernyataan-pernyataannya yang mereka di pernyataan ini mereka ditulis oleh murid-murid mereka. Kita lihat Imam Abu Hanifah, apa katanya? Tidaklah boleh seseorang berkata dengan perkataan kami, maksudnya berpendapat dengan pendapat kami, itu mazhab Hanafi, sebelum dia tahu dari mana sumber pendapat kami. Ini kata Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Maliki, jika seseorang yang meninggalkan perkataan Umar bin Khattab, sahabat Nabi, demi mengikuti ucapan Ibrahim An-Nakhai, tokoh tabi'in, dia harus diminta bertobat. Apatah lagi orang yang meninggalkan perkataan Allah dan Rasulnya demi untuk mengikuti perkataan orang yang tingkatannya berada di bawah dan sebanding dengan Ibrahim An-Nakhai. Ini begitu pentingnya kita tidak boleh ta'assub kepada mazhab atau pendapat tertentu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saja berada. Selanjutnya kita tengok Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Perumpamaan orang yang menuntut ilmu tanpa dalil dibagaikan pencari kayu bakar di malam hari. Dia membawa seikat kayu bakar, padahal di dalamnya terdapat ular yang akan mematuknya sehingga dia tidak tahu. Begitu pentingnya kaum muslimin tentang menghargai pendapat dan bagaimana kita tahu tentang pendapat tersebut sampai ke akar-akarnya. Kemudian kata Imam Syafi'i, jika kalian mendapatkan dalam kitabku apa yang bertentangan dengan sunnah Rasul, ambillah pendapat yang sesuai dengan sunnah dan tinggalkanlah apa yang aku ucapkan. Ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib. Manaqib Imam Syafi'i dalam Ibnu Katsir juga dituliskan halaman 178. Kemudian ditulis juga oleh Imam Syafi'i, setiap yang datang dari Rasulullah adalah pendapatku, meskipun tidak kalian dengar dariku. Kita lihat lagi, Imam Ahmad. Jangan engkau taklid kepadaku, katanya. Jangan juga bertaklid kepada Malik, As-Sawri dan Al-Auza'i. Ambillah dari tempat mereka mengambilnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi namanya mazhab itu merupakan pendapat, tentu melalui ijtihad. Tetapi yang perlu kita pahami dalam kajian kita adalah jangan pernah kita meremehkan orang lain dengan mazhab-mazhabnya. Marilah kita bersama-sama saling menghargai, karena disinilah nanti titik awal masuk syaitan ke dalam hati, kemudian yang terjadi adalah permusuhan dalam kehidupan kita. Itu pintu syaitan yang juga dikategorikan oleh Imam Dr. Syekh Ahmad Farid min abwabihil azimah, pintu yang besar. Yang berikut, yang terakhir dalam pembahasan ini, madakhil syaitan ilal qalbi, tempat-tempat atau jalan masuk syaitan ke dalam hati. Wa min abwabihi,
Di antara pintu-pintunya lagi, jalan masuk syaitan ke dalam hati, kata Syekh Dr. Ahmad Fadil dalam bukunya, su'ul dhanni bil muslimin. Berburuk sangka kepada orang muslim. Buruk sangka. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka. Karena sesungguhnya inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, itsmun, adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau orang buruk sangka, pasti diikuti dua hal. Pertama, tajassus. Orang tersebut akan selalu mencari-cari kesalahan orang yang diburuk sangkakannya. Kemudian yang kedua, bukan hanya tajassus, dia mulai menghibah, menceritakan yang tak baik tentang orang tersebut. Jadi, satu buruk sangka, ikut tajassus, ikut ghibah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Di sini syaitan masuk. Mudah sekali. Di sini jalan syaitan masuk. Supaya apa? Supaya kita ini tak baik. Kemudian supaya kita ini saling bermusuhan. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Rasulullah? Iyyakum wadhann, jauhilah oleh kalian wazan, berprasangka. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena berprasangka itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Jadi prasangka, namanya berprasangka, tak ada benarnya. Makanya akdzabul hadis adalah sedusta-dustanya ucapan. Ini buruk sangka. Kemudian disampaikan Nabi, wala tahassasu, jangan kalian mencari berita kejelekan orang lain. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai. Wala tahasadu, jangan kalian saling dengki. Wala tadabaru, jangan kalian saling berbantah. Wala tabaghadu, jangan kalian saling memusuhi, saling membenci. Kenapa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian ini adalah hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau sudah prasangka, mulai tahassasu, mencari berita kejelekan. Nah, kalau kita berprasangka kepada seseorang, pasti kalau kita ikuti prasangka itu, maka mulai tahassasu. Apa kira-kira berita jelek terhadap orang tersebut. Kemudian, bukan hanya berita jelek yang dicari, wala tajassasu, dia akan mencari-cari, memata-matai. Kira-kira apa kerjanya, apa yang dibuatnya, pasti ada apa-apanya, pasti ada ininya. Kemudian apa lagi? Mulai tahasadu, hasad. Kemudian tadabaru, bantah-bantah. Setelah bantah-bantah, tabaghadu, saling benci. Menengok wajah orang itu muntah menengoknya. Mendengar namanya saja tak senang kita mendengarnya. Padahal kita ini adalah hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Jauhi berprasangka buruk. Kenapa? Karena prasangka buruk ini jalan syaitan mudah masuk ke dalam hati kita. Selain itu, bahaya buruk sangka ini, kalau sudah buruk sangka kita, maka yang pertama yang terjadi adalah hati orang buruk sangka itu selalu perasaannya cemas, gelisah dan tak tenang. Mengapa?
Karena yang ada dalam dirinya adalah energi negatif. Jadi tak pernah dia senang, tenang. Yang ada adalah cemas, gelisah. Kenapa? Karena energi negatif yang ditanamkan dalam hatinya. Kemudian yang kedua, bahaya buruk sangka itu adalah menimbulkan permusuhan di antar sesama. Pasti bermusuhan. Kalau sudah buruk sangka, bermusuhan. Pasti itu. Kemudian apalagi bahayanya? Yang ketiga, kepo pada urusan orang. Ya. Penasaran kepada urusan orang. Seseorang tersebut begini, ada apa tuh ya? Mengapa tuh ya? Mulai prasangkanya. Ya. Orang tersebut buat ini, mulai prasangkanya. Jadi, kalau prasangka buruk ini, dia selalu penasaran dengan urusan orang. Na'udzubillah. Ya. Kemudian, yang keempat, orang yang buruk sangka hidupnya tak akan bahagia. Yakinlah. Mengapa? Karena orang buruk sangka atau berprasangka buruk akan dikelilingi emosi negatif. Maka yang kembali ke dirinya juga negatif. Orang yang selalu dikelilingi emosi positif, tentu yang akan kembali ke dirinya positif, yang baik. Maka dari itu, buang segala prasangka buruk. Supaya apa? Energi positif yang mengelilingi hidup kita dan hidup kita akan menjadi bahagia. Kemudian, yang kelima, kalau kita buruk sangka, bahayanya adalah pikiran negatif saja yang terpelihara dalam diri kita. Negatif, 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 dan negatif. Menengok orang sisi negatif saja. Kenapa? Karena yang dipelihara dalam pikirannya adalah energi negatif. Na'udzubillah. Kemudian yang keenam, bahaya buruk sangka itu adalah sulit ya untuk jiwanya tenang. Sulit sekali. Ya. Karena hatinya itu sudah dimasuki oleh syaitan. Energinya energi negatif, tentu sulit memiliki jiwa yang tenang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah jalan masuknya syaitan ke dalam hati, buruk sangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah. Mengapa? Karena tak bahagia hidup kita ketika kita sudah menanamkan dalam fikiran dan hati kita berburuk sangka kepada orang lain. Senantiasalah bertemu dengan orang lain, berhusnudzan, berprasangka baik. Kenapa? Karena sifat manusia itu adalah fitrah. Sifat dasarnya adalah fitrah, suci. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap diri kita yang paling baik, kemudian orang lain tak baik. Na'udzubillah. Karena dengan prasangka itu bisa hadir kesombongan. Sombong mulai. Oh, saya ternyata lebih baik. Na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah kajian kita di siang ini. Dan ini pembahasan yang paling penting dalam hidup. Karena walau bagaimanapun kita tak pernah lepas yang namanya dari godaan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Jalan masuk syaitan ke dalam hati inilah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Kita simpulkan, pertama, marah. Kedua, syahwat. Ketiga, iri. Yang keempat, tamak. Kemudian yang kelima, tergesa-gesa. Kemudian yang keenam, bakhil. Ketujuh, tadi kita bahas, yaitu fanatik terhadap pendapat tertentu. Kemudian yang kedelapan, berburuk sangka kepada orang lain. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Allah sehatkan kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah sayangi kita, keluarga kita, negeri kita. Allah angkat wabah corona yang melanda negeri kita ini. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.